di cincin api. Mengapa letak ya mengapa Indonesia dikatakan cincin api? Pernah dengar? Ken- Kenapa? Kenapa kita berada di zona berbahaya ini? Apa alasannya? Kenapa Irga? Iya, mengapa? Alasannya kira-kira kenapa? Kalau dari geografis, oke. Jadi memang kondisi geografis Indonesia ini memungkinkan, eh, memberi potensi, memungkinkan kita berada di memberikan bencana-bencana yang lebih banyak lagi. Mengapa? Karena kita dihimpit oleh dua samudra. Samudra apa saja yang dihimpit? Samudra Hindia Sama sama eh Samudra Pasifik. ya Pasifik Ibu. Pasifik sama Hindia. Hin eh Apa? Australia Bu. Samudra Australia. Cebok Mi. Hindia. Emangnya Cebok Mi. Hah? siapa yang minta dicebo itu? Cebo Cebok dulu. lagi. Oke, Ade Fadila. Di sini Ibu menjawab kenapa kita Indonesia itu Ibu berada di zona merah. Karena Indonesia sendiri itu Ibu memiliki Cebok Mi. tiga lempeng Ibu Ya, yang menghimpit. Yang pertama itu Ibu lempeng Eurasia. Terus yang kedua itu ada lempeng Indo-Australia. Terus yang ketiga itu Ibu ada lempeng Pasifik Ibu. terus benuanya tadi dihimpit oleh samudra apa? Samudra Hindia dan Pasifik. Samudra Hindia dan Pasifik. Oke, jadi kondisi geografis seperti itu yang kita berada di lempeng-lempeng kemudian dihimpit oleh samudra itulah yang menyebabkan Indonesia itu banyak terkena bencana, utamanya bencana alam ya seperti tsunami, longsor dan sebagainya. Jadi sangat rawan terhadap bencana alam maupun non alam. Kemudian karena kita juga berada di iklim tropis, jadi ya sangat rawan juga kalau dia iklim tropis. Contohnya apa? Kebakaran. Kemudian tentu saja dampak langsung dari bencana ini mungkin setiap tahun kita mendengar selalu ada di berita ya kalau ada bencana setiap tahun bisa dibilang langganan bencana. Jadi memang dampak langsungnya itu akan memicu kedaruratan kesehatan yang berskala besar. Sehingga kita harus dituntut untuk memiliki respon yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis data. Kalau secara, kalau dipikir ya, kita kan setiap tahun mungkin akan mengalami yang namanya banjir. Apalagi bencana-bencana yang bencana tahunan deh yang dialami oleh Indonesia. Banjir. Selain banjir apa? Longsor. Ya, itu kalau sudah masuk musim hujan ya banyak-banyak bencana eh, seperti itu. Banjir, longsor, apalagi kebakaran juga kalau sudah masuk musim apa sih namanya? Musim kering yang musim ya apalagi ya. Kalau tsunami alhamdulillah tidak tahunan ya, itu kan memang tergantung pergeseran lempengnya. Jadi memang ada bencana-bencana yang tiap tahun tuh Indonesia sudah alami. Jadi seharusnya
kita sudah punya kesiap eh, kita sudah siap siaga menghadapi bencana-bencana tersebut. Jadi memang harus ada persiapannya. Kemudian kapan dikatakan itu kegawat daruratan? Yang pertama, kalau mengancam nyawa. Jadi kondisi kritis yang membahayakan eh, jiwa korban secara langsung. Kemudian kalau dia membutuhkan intervensi medis dan logistik tanpa penundaan atau harus ditangani segera. Kemudian memiliki risiko fatalitas atau kapan kita terlambat menangani bencana, maka nanti akan menyebabkan kecacatan permanen atau kematian. Jadi cara untuk mengidentifikasi itu gawat darurat atau masuk ke gawat daruratan, kalau terdiri dari tiga, yang pertama adalah mengancam nyawa, kemudian membutuhkan penanganan segera, dan memiliki risiko fatalitas. Contohnya, cedera berat akibat gempa, kemudian wabah penyakit menular itu kan juga masuk ke kondisi kegawat daruratan. Jadi tidak hanya bencana yang masuk kondisi kegawat daruratan, tapi wabah-wabah penyakit menular pun juga masuk. Kemudian kekurangan air bersih atau pangan pasca bencana itu juga masih masuk ke dalam kondisi kegawat daruratan. Kalau kita kekurangan air bersih kan nanti banyak lagi penyakit-penyakit yang akan menanti. Kemudian efek domino pada sistem pelayanan kesehatan, efek akibat terjadinya bencana atau situasi kegawat daruratan. Yang pertama adalah ada lonjakan korban tentu saja ya. Jadi peningkatan drastis jumlah korban yang sakit dan luka secara tiba-tiba. Kemudian infrastrukturnya kritis, jadi terjadinya kerusakan parah pada fasilitas kesehatan, kerusakan secara fisik, kemudian krisis kapasitas, jadi keterbatasan akut pada tenaga medis dan ketersediaan logistik. Kemudian dari efek dari gawat darurat, situasi kegawat daruratan juga tentu saja akan mengakibatkan kelumpuhan sistem atau gangguan total pada sistem pelayanan kesehatan reguler atau sistem pelayanan kesehatan sehari-hari. Jadi ini ada 4 efek domino atau efek jangka panjang pada sistem pelayanan kesehatan jika terjadi kondisi kegawat daruratan. Kem- Kemudian 4 pilar operasional manajemen kegawat daruratan. Kalau kita berbicara 10. tentu saja tidak jauh-jauh dari yang namanya ya. Untuk perencanaannya tentu saja tujuan dari kita merencanakan sesuatu adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kemudian pengorganisasian di sini tujuan utamanya lebih bagaimana kita bisa mencegah yang namanya komplikasi atau kematian. Jadi tujuan dari pengorganisasian ini bukan mencegah bencana atau mencegah kondisi kegawat daruratan karena itu kan tidak bisa dicegah ya kondisi-kondisi seperti itu. Yang bisa kita cegah hanya bagaimana agar tidak terjadi komplikasi atau meminimalisir komplikasi dan kematian. Kemudian pelaksanaan dari manajemen kegawat daruratan adalah untuk menjamin pelayanan itu terus berjalan, apalagi ke pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatannya terus berjalan dan pengendalian controllingnya itu lebih ke mengurangi dampak jangka panjang bencana. Jadi 4 pilar operasional manajemen kegawat daruratan, POAC, perencanaan untuk menyelamatkan nyawa, targetnya, pengorganisasian targetnya untuk mencegah komplikasi, meminimalisir kematian, kemudian pelaksanaan atau actuatingnya itu targetnya untuk menjamin kontinuitas pelayanan dan pengendalian untuk mengurangi dampak jangka panjang bencana. Kemudian untuk pengendalian krisis kesehatan ada 3 fase. Ada fase kesiapsiagaan,
tanggap darurat dan pemulihan awal. Jadi kesiapsiagaan ini sebelum terjadi bencana. Jadi kita sudah siap sedia. Apalagi yang seperti kita ketahui tadi, setiap tahun kita eh, langganan bencana yang namanya banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, makanya itu paling penting di fase kesiapsiagaan ini. Apalagi kalau kita sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang sudah terkena langganan banjir misalnya ya. Jadi sebelum bencana harus menyusun rencana kontingensi. Kontingensi ini rencana peristiwa yang tidak terduga, penyusunan rencana. Jadi kesiapsiagaannya ini sebelum bencana, semua bencana-bencana kebakaran, banjir, tanah longsor, semuanya harus disusun rencananya. Jadi tidak hanya satu bencana saja yang kita susun. Jadi baik itu tsunami, longsor, kebakaran, pokoknya semua bencana alam dan non-alam itu harus disusun sedetail mungkin bagaimana rencana-rencananya. Rencana apabila terjadi situasi kegawat daruratan tersebut. Kemudian yang bisa dipersiapkan juga adalah pelatihan nakes. Tentu saja bagaimana nakes saat nanti akan menghadapi situasi gawat darurat, tentu saja harus cepat dan tanggap ya. Kemudian penyediaan logistik darurat dan penguatan sistem informasi. Ini ada 4 yang bisa kita persiapkan sebelum terjadinya bencana. Kemudian masuk kedua fase tanggap darurat atau fase pada saat bencana. Jadi dilakukan yang namanya pelayanan medis darurat, tentu saja ya, pelayanan medis darurat. Jadi seperti pembangunan tenda darurat dan sebagainya. Kemudian triase pasien. Ada yang tahu apa itu triase pasien? Mungkin kita sering dengar di mana triase. Pernah dengar di drakor-drakor atau di mana? Proses Layanan pasti, Bu. mengolah pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisinya, Ya, supaya yang paling darurat itu ditangani duluan, Ibu. ya. Ya, ya betul ya. Jadi triase pasien itu maksudnya yang kita layani itu bukan siapa yang duluan datang. Biasanya kan secara umum kan begitu ya. Kita layani dulu siapa yang duluan datang. Tapi triase pasien itu yang kita tangani pertama adalah bagaimana tingkat keparahannya. Kalau tingkat keparahannya cukup tinggi, kita layani pasien tersebut terlebih dahulu dibanding mungkin yang tingkat cederanya ringan. Jadi dilihat dari tingkat kegawat daruratannya, tingkat keparahannya. Kemudian pada saat bencana yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana kita bisa mengendalikan yang namanya penyakit menular. Banyak penyakit menular yang timbul saat bencana. Kira-kira kenapa? Dan penyakit menular seperti apa yang memungkinkan timbul pada saat terjadi bencana? Diare, Ibu. Diare, ya itu diare apalagi kalau dalam kondisi banjir ya. Kemudian apalagi penyakit menular apalagi yang muncul pada saat bencana selain diare? Tuberkulosis sih, Bu. TBC, iya itu memang masuk penyakit menular. Mungkin lebih ke ISPA kali ya, ISPA. Kalau TBC kan bisa jadi sebenarnya iya penyakit menular juga. Tapi yang saat terjadi saat bencana yang paling sering itu diare, ISPA, apalagi Tipes sih, Bu. Demam Leto. berdarah, Ibu. apa? Demam berdarah Dengue. Tipes sih, Bu. Tipes, iya. Jadi banyak-banyak. Kemudian yang tak lupa juga penyakit kulit. Iya, penyakit kulit juga sering muncul dan itu menular ya penyakit kulit. Karena penyakit kulit muncul karena apa? Sanitasinya kurang, jarang mandi, ya begitu air bersih, kurang air bersih gitu. Jadi memang yang harus fungsi tenaga kesehatan pada saat bencana memang salah satunya adalah
untuk mengendalikan penyakit menular ini. Jangan sampai kita sudah hadapi bencana, misalnya bencana alam, tiba-tiba ada lagi nih penyakit menular yang ada di tenda pengungsian itu kan eh, jadi menambah kerjaan, jadi menambah ini lagi, menambah situasi kegawat daruratan. Kemudian fase ketiga pada pengendalian krisis kesehatan, fase pasca bencana atau pemulihan awal, jadi pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak, kemudian pendataan korban ya, kemudian evaluasi pelayanan darurat. Jadi pelayanan daruratnya tentu saja dievaluasi apa saja yang kurang seperti itu. Jadi ada 3 fase pengendalian krisis kesehatan. Yang pertama kesiapsiagaan sebelum bencana. Kemudian fase 2 tanggap darurat saat bencana. Dan fase 3 pemulihan awal atau early recovery pasca bencana. Kemudian ada pun untuk melihat eh, kegawat daruratannya itu kan ada indikatornya ya. Jadi ukuran atau parameter khusus untuk menilai kondisi, memantau dampak, dan menjadi dasar pijakan keputusan kritis. Pertama kita harus tahu dulu tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian kalau sudah tahu tingkat keparahannya, menentukan prioritas intervensi, apa intervensi yang paling tepat pada saat kondisi tersebut, kemudian mengevaluasi efektivitas respon dan mendukung koordinasi lintas sektor. Yang menjadi indikator kegawat daruratan ada 4 indikator ya. Jadi 4 indikator ini yang digunakan untuk menilai tingkat keparahan dari suatu bencana, baik itu bencana alam, non-alam atau bencana manusia. Jadi dilihat dulu indikator mortalitas atau angka kematiannya. Jadi angka kematian kasarnya berapa, kemudian angka kematian balita dan angka kematian akibat penyakit spesifik. Bagaimana tingkat mortalitasnya? Apakah memakan banyak korban jiwa? Kemudian selanjutnya selain indikator mortalitas kematian yang dilihat juga adalah indikator morbiditas atau penyakit yang seperti tadi wabah. Apakah ada meningkat penyakit wabah, penyakit menular atau wabah, kemudian berapa lonjakan cedera akibat bencana dan status gizi kritis yang difokuskan ke balita. Kemudian indikator selanjutnya, indikator pelayanan ke sistemnya, jadi rasio ketersediaan tenaga kesehatan, kemudian radius akses pelayanan medis, stok obat dan alat kesehatan vital, dan ada indikator lingkungan atau fisik seperti kapasitas dan akses air bersih, sebagaimana kondisi fasilitas sanitasi dan tingkat kepadatan hunian pengungsian. Jadi keempat indikator ini dipantau, dilihat di data untuk menetapkan bagaimana apakah tingkat kegawat daruratannya tinggi atau tidak. Jadi sebagai indikator tadi ini sebagai indikator untuk mengukur ya, untuk menilai kondisi, memantau dampak dan menjadi dasar. Jadi kalau kita sudah ketahui indikator-indikator ini jumlahnya berapa, nanti akan dibuat prioritas intervensinya. Ditentukan prioritas intervensi, kemudian nanti dievaluasi efektivitas respon dan koordinasi lintas sektor tentu saja. Kemudian peran strategis untuk administrasi kesehatan yang pertama adalah tentu kita kan administrasi tidak jauh-jauh dari data ya. Jadi pengelolaan data, jadi sentralisasi data kesehatan darurat, kemudian pemantauan indikator, pencatatan dan pelamporan materi secara real time, manajemen logistik, sistem koordinasi, audit dan evaluasi. Kita membantu di bagian administrasi kesehatan, data-data. Tapi data ini juga eh, memiliki peran penting karena berawal dari data ini, data yang dikelola kan nanti akan diambil untuk membuat keputusan yang strategis. Jadi
datanya itu harus benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Kemudian ini contohnya studi kasus, contoh banjir skala besar. Dampak fisiknya ada 5.000 warga yang dievakuasi ke pengungsian, ke tenda pengungsian. Yang dilihat parameter kritisnya apabila terjadi banjir, apakah terjadi lonjakan tajam kasus diare dan ISPA, kemudian tenaga medis di lapangan, kekurangan tenaga medis di lapangan, dan terjadi kegagalan sistem sanitasi. Jadi ada tiga yang dilihat parameter krisis pada saat terjadi banjir yang berskala besar. Pertama, kasus diare dan ISPA, kemudian kekurangan tenaga medis di lapangan, dan sistem sanitasinya kurang. Kemudian saat terjadi banjir tersebut, yang dilihat morbiditasnya tadi, indikator morbiditas ya, itu harus segera dilacak kurva kasus diare dan ISPA, apakah mengalami lonjakan tajam atau tidak. Kemudian lingkungannya, rasio toilet per pengungsi, toilet pengungsi dan suplai airnya bagaimana, seperti apa, dan pelayanan, rasio tenaga kesehatan, dan populasi rentannya. Kemudian untuk intervensi Adminkes yang bisa dilakukan oleh administrasi kesehatan adalah mengaktifkan sistem pelaporan penyakit harian, kemudian menginventarisasi dan memobilisasi cadangan nakes, dan koordinasi logistik sanitasi darurat. Jadi prioritas mutlak pada pengendalian wabah dan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas. Jadi yang perlu yang menjadi prioritas pada saat terjadi banjir adalah wabah tadi, berupa kasus diare dan ISPA. Jadi tadi administrasi kesehatan ini memegang peran penting karena memegang data-data ya. Jadi dari data menjadi keselamatan. Kalau misalnya data yang dicatat oleh administrator itu akurat, memiliki akurat tinggi, nanti insya Allah akan menghasilkan intervensi yang tepat sasaran. Kalau intervensinya tetap tepat sasaran, tentu saja mungkin akan bisa mencegah yang namanya komplikasi, menghentikan wabah, dan menyelamatkan nyawa. Kemudian doktrin utama untuk pengendalian bencana yang perlu diperhatikan saat pemulihan bencana adalah kecepatan. Kita tentu saja dituntut untuk memiliki respon yang cepat, presisi, dan tidak bisa ditunda. Kemudian siklus seperti yang tadi ada 3 fase pada saat bencana. Manajemen bencana ada kesiapsiagaan yang tadi fase 1, kemudian fase tanggap darurat, dan fase pemulihan atau pasca bencana. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kompas data tadi atau indikator-indikator kesehatan tadi yang morbiditas, mortalitas, eh, lingkungan. Nah, yang ini pelayanan dan lingkungan. Itu indikator yang perlu diperhatikan untuk sebagai navigasi objektif untuk pengambilan keputusan darurat. Kemudian administrasi kesehatan memegang kendali strategis atas arus informasi dan logistik penyelamatan. Ini soal. Nantilah ibu kasih tugas. Tidak usah ini. Jadi di tengah kekacauan, data yang presisi adalah instrumen penyelamat nyawa. Jadi kalau datanya benar, datanya akurat, nanti akan menjadi alat untuk menyelamatkan nyawa seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau bertanya? Eh, sebenarnya sebenarnya rencananya Ibu mau masuk dua pertemuan ya. Pertemuan selanjutnya itu mengenai manajemen gizi dalam bencana, kurang lebih sama seperti tadi. Ibu lanjut aja ya. Lanjut, Midi. Masih bisa. Ini kurang lebih sama kegawat daruratan tadi, cuman dia lebih fokusnya ke bagian gizinya saja. Bagaimana? Lanjut. Lanjut 15 menit. 15. Bisa, Iya, Ibu. Ibu. Lanjut Iya. nih, Bu. Kenapa, Dek? Iya, lanjut, Bu. Lanjut. Tak kalah, Midi. Ya. Karena kurang lebih sama sih isinya, materinya, cuman dia lebih fokus ke gizi tadi. Makanya Ibu lanjut aja. Nah, ini tadi mengapa dikatakan Indonesia berada di cincin api ya. Em, Berstatus sebagai disaster prone country karena akibat letak geologis dan geografisnya yang ekstrim. Jadi kita kan negara kepulauan, ada kurang lebih 17.000 pulau, kemudian tentu saja garis pantainya juga, garis pantai memiliki garis pantai yang tinggi, dan terhimpit dua benua, Asia dan Australia, dan terhimpit dua samudra, Hindia dan Pasifik. Lempengnya tadi ada tiga lempeng yang mengelilingi Indonesia, makanya mungkin tsunami, rawan terkena tsunami. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Kapan lempengnya ini bergeser? Aduh, sudah kita tsunami lagi. Iya, jadi sudah langganan. Kemudian tadi juga kondisi geologisnya, karena di Indonesia juga banyak gunung api aktif, kurang lebih sebanyak 127 gunung api aktif. Tentu dampak dari terjadinya gunung api aktif ini kan mengakibatkan risiko erupsi. Kemudian untuk kondisi geologis yang akibat aktivitas tektonik tinggi dan patahan aktif itu yang akan menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Kemudian kondisi geologis Indonesia yang struktur tanahnya labil itu akan mengakibatkan yang longsor mendadak. Jadi bencana alam, non alam atau bencana manusia, nanti efek dari bencana tersebut akan memicu yang namanya keterbatasan pasokan pangan tentu saja. Kemudian mengganggu jalur distribusi makanan, sanitasi lingkungan memburuk, akses pelayanan kesehatan terputus, dan peningkatan drastis penyakit infeksi. Jadi banyak efek yang diakibatkan akibat terjadinya bencana. Untuk dampak klinisnya, gizi kurang, gizi buruk, anemia, dehidrasi, dan defisiensi mikronutrien. Jadi dampak klinis yang diakibatkan oleh bencana ini juga lebih ke gizi ya, karena mungkin tadi mengapa dampak klinisnya lebih ke gizi, karena keterbatasan pasokan pangan dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi prioritas intervensi jika terjadi bencana, mungkin kita tahu kaum-kaum rentan, bayi, bayi terputusnya suplai ASI eksklusif, kemudian balita kerentanan ekstrim terhadap gizi buruk, ibu hamil juga masuk ke kaum rentan karena resikonya nanti kurang energi kronis dan anemia, ibu menyusui juga lansia dan penyandang disabilitas. Kemudian ini kan ada standar energi minimal darurat. Jadi untuk pengungsi umum itu kurang lebih 2.100 kilokalori per hari. Ini sebagai garis dasar kelangsungan hidup. Jadi yang harus disediakan untuk pengungsi umum
harus memenuhi jumlah batas kalorinya per hari. Jadi kurang lebih 2.100 kilokalori per hari itu harus dikonsumsi oleh pengungsi umum. Nah, apabila dia ibu hamil berarti ada tambahan 300 kilokalori, berarti 2.400 kilokalori. Kemudian ibu menyusui, kalau dia ibu menyusui bertambah 500 kilokalori, berarti 2.600 kilokalori. Jadi masing-masing ini, masing-masing tipe pengungsi ini harus diperhatikan gizinya, standar gizi, standar energinya. Kemudian balita beda lagi 1.000 sampai 1.400 tergantung fase pertumbuhannya. Kemudian fase manajemen gizi seperti yang tadi ada prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi atau pasca bencana. Jadi untuk ke prabencana, kesiapsiagaan logistik. Jadi menyusun rencana logistik makanan. Jadi dipetakan memang nanti jalur pasoknya seperti apa, kemudian rute-rutenya nanti kemana saja kalau terjadi bencana. Kemudian penyediaan makanan tambahan yang aman, pelatihan kader kesehatan, dan edukasi gizi masyarakat. Jadi edukasi dan pelatihan kader ini masuk ke prabencana. Jadi bagaimana agar kita bisa mengedukasi masyarakat bagaimana kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan. Kemudian persiapan untuk persiapan bencana atau lebih ke persiapan logistik makanan berbasis risiko wilayah itu juga berbeda-beda. Kalau tsunami itu kan waktu evakuasinya sangat singkat. Jadi itu membutuhkan strategi logistik gizi. Ya. Yang prioritas makanan siap saji yang tidak butuh air untuk persiapan. Seperti apa contohnya makanan siap saji yang tidak butuh air untuk persiapan? Apa makanan siap saji yang tidak butuh air? Roti, Bu. Ya, roti, kemudian biskuit tinggi kalori, ya. Kemudian untuk longsor, kalau di pegunungan itu rawan longsor, jadi akses jalan bisa terputus berhari-hari. Strategi logistik gizinya juga seperti penumpukan stok makanan tahan lama di titik-titik tinggi sebelum krisis. Kemudian untuk daerah kering, risiko dominannya kekeringan atau kegagalan panen bertahap, contohnya itu strategi logistik gizinya suplementasi mikronutrien massal untuk mencegah defisiensi akibat kelangkaan pangan lokal. Jadi masing-masing perencanaan dilihat lagi dari wilayahnya seperti apa, apakah di pesisir, pegunungan, daerah kering. Jadi masing-masing wilayah itu akan berbeda penanganan strategi logistiknya. Kemudian untuk fase 2 tanggap darurat, intervensi taktis, penilaian status gizi cepat, kemudian penyediaan makanan darurat massal, kemudian distribusi logistik pangan tepat sasaran, perlindungan ASI eksklusif fase darurat, dan pemberian suplementasi vitamin. Contoh-contoh intervensinya seperti tadi makanan siap saji, biskuit energi tinggi, pasokan air bersih, tablet tambahan, dan vitamin-vitamin. Untuk rehabilitasi atau fase 3 pemulihan pasca bencana itu pemulihan status gizi korban, kemudian monitoring pertumbuhan balita. Jadi balitanya diukur lagi
Diukur lagi pertumbuhannya untuk mencegah yang namanya stunting pasca bencana. Kemudian PMT, pemberian makanan tambahan, tetap dilanjutkan pasca bencana untuk mendukung kalori transisi dan perbaikan ketahanan pangan keluarga. Kemudian prinsip penyelenggaraan makanan pada saat bencana, makanannya itu harus cepat, tepat, aman, bergizi, dan sesuai budaya lokal. Jadi sesuai budaya lokal yang biasa dikonsumsi oleh pengungsi tersebut. Jangan sampai dikasih makanan yang tidak biasa di perutnya, tidak biasa dia makan, nanti akan menyebabkan diare lagi atau tidak cocok dengan makanan tersebut akan menimbulkan penyakit lain lagi. Jadi makanan yang diberikan untuk pengungsi contohnya itu harus sesuai dengan eh, apa yang biasa dimakan, budaya lokalnya. Misalnya orang lagi di wilayah mana terus tiba-tiba dikasih burger setiap hari ya kan tidak sesuai dengan budayanya. Apalagi kalau orang tua dikasih burger contohnya ya, kan burger kan termasuk fast food yang cepat. Dikasih burger dia bilang apa ini makanan apa ini tidak biasa dia makan. Jadi nanti mungkin mogok makan kah atau dimakan tapi nanti akan menyebabkan sakit perut. Jadi ada lagi resiko-resikonya. Jadi harus cepat, aman, bergizi dan sesuai budaya lokal. Kemudian tadi lagi manajemen gizi, kembali lagi ke POAC. Jadi di tengah kekacauan bencana alam, kelangsungan hidup tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, melainkan pada kemampuan untuk merencanakan, mendistribusikan, dan mengendalikan pasokan gizi secara presisi. Jadi pendistribusian makanan sih yang lebih perlu diperhatikan pada saat terjadi bencana. Seperti itu. Nggak ada nih. Ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita masuk dua pertemuan ya, manajemen kegawat daruratan dan manajemen gizi dalam bencana. Nanti Ibu kasih ini share ininya, slide-nya. Ada yang mau bertanya? Hadir semua Jin ya, karena kita dua pertemuan ini. Saya absen dulu. Kelas A, Raisa, Hadir Ibu. sudah di absen dek. Sudah diabsen sama sekretaris kelas Ibu. Siapa sekretaris kelasnya? Hikmah Ibu. Mana Hikmah? Di sini, Bu. Ya, Ibu. Berapa orang yang tidak hadir, Hikmah? Satu orang, Ibu. Kenapa tidak hadir? Lagi belajar UTBK, Ibu. Oh, begitu. Oke. Kami tidak tahu bagaimana kasihnya alfa atau isin atau bagaimana, Ibu. Gimana ya? Bagaimana yang lain? Belajar UTBK di mana? Kalau di rumah atau les? Beda lagi tuh. Kalau belajarnya di rumah kan kita juga ini belajar 1 jam aja. Udah lama. Alfa saja deh nah. Baik, Ibu. Dia juga kayaknya sudah bersiap untuk meninggalkan kalian adminkes. Kemudian kelas B Hadir Ibu. Kelas B Ibu hadir lengkap. Oke, kelas B. Kemudian kelas C mana? Siapa? Kelas C.
Tunggu, Izin Ibu, saya sekretarisnya. siapa lagi ketua tingkat tak kelas C? Saskia Ibu. Oh iya, mana Saskia Aulia Ramdhani? Saskia Amanah Fatihah Ibu. Oh salah. Siapa Saskia Aulia? Ada tuh Saskia Aulia. Kurang, kurang tahu juga Ibu. Salah orang, Mak. Kelasnya izin Ibu, hadir semua Ibu. Mana ketua tingkat tak Saskia? Oke. Kurang tahu Ibu. Masuk di kapan Ibu? Cuman dengar ih. Oh, tunggu, Ibu cari dulu. Mana Saskia ketua tingkatnya? Tidak menjawab Saskia. Kemudian kelas D. Izin Ibu, Kelas D tidak mana? tidak hadir Zaskia kelas C Ibu. Tidak ada di Tidak sini. hadir. Iya Ibu. Tidak ada Tidak ada, toh? tidak ada di Zoom Ibu. Ya. Pokoknya yang tidak hadir sampai di akhir Ibu mengabsen itu dianggap alfa ya. Baik Ibu, nanti saya konfirmasi ke Ya, PT. ya. Berlaku untuk semua kelas. Kemudian kelas D siapa? Mana? Saya sekretarisnya Ibu kelas D. Siapa ketua tingkat tak, Dek? Ketua. Hadir Ibu. Oh iya, ini Saskia oleh Ramadan itu ada. Bagaimana sudah di absen Andi Nur Afifah Kusri? Sudah Ibu, 2 orang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kurang tahu juga Ibu, tidak ada infonya. Atas nama siapa yang tidak hadir? Syifa Zakia Salam dengan Andi Muhammad Alwan Ibu. Oke. Itu kalau misalnya absennya sudah tidak hadir lebih dari 3 kali, maksudnya jangan harap bisa dapat nilai A ya kalau sudah 3 kali tidak hadir. Kemudian kelas E, Amar. Siapa yang menghubungi Ibu Muammar? Mana kelas Ya, E? Bu. Oke. Sudah di absen Amar. Sudah, Bu. Berapa orang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas E, F, Nur Hafizah. Iya Ibu, hadir semua Ibu. Oke. G, Ya Ibu, hadir semua Ji. Audrey. Siapa ketua tingkat tak Audrey? Saya Ibu. Oh, kita. Iya Ibu. Ganti atau bagaimana? Memang Ganti kita, Ibu. bukan kita tuh sebelumnya. Iya, Kail. Iya, oh iya. Mana Mikael? Ada Ji Ibu. Jadi sekretaris. Oh, mana Mikael? Ada sih. Hadir Ibu. Oke deh, Mikael Jonathan. Kemudian kelas H, Izin Ibu, 1 orang yang tidak hadir Ibu. kenapa? Tidak ada keterangannya Ibu atas nama Adelia Andini. Adelia Andini, oke. Iya. Kelas I, Hadir Ibu. oke Afni. Berapa orang tidak hadir Afni? Izin Ibu, ada 3 orang yang tidak hadir. Aduh, kenapa tuh tidak hadir? Tidak ada keterangannya Ibu. Atas nama siapa, Dek? Siti Maulidia Safitri, Al-Mulzamil Kilibia, sama Kaila Zulaika Gani Ibu. Oke. Ya. Berarti yang tidak hadir ini langsung 2 pertemuan ya, tidak ini. Semoga tolong sekretaris dilihat kalau temannya sudah 3 kali tidak hadir, langsung diingatkan, dipaksa hadir. Dipaksa hadir untuk pertemuan selanjutnya. Kecuali kalau memang dia tidak mau dapat nilai ini ya. Nantinya sebentar pas pengumuman nilai, protes kenapa nilainya ini, padahal pas dicek absensinya kurang. Begitu. Jadi yang paling ini kehadiran yang diperhatikan. Oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah lapar semua. Oke, kalau begitu,
Kalau minggu depan sudah ada listrik, kita masuk offline ya. Kalau sudah ada listrik. Tapi kalau tidak ada listrik, tidak usah masuk offline. Ada listrik saja, kelas itu panas, apalagi kalau tidak ada listrik. Jadi semoga ya begitu. Kita sesuaikan lagi kondisinya untuk minggu depan masuk offline atau online. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah bersedia hadir dan bersedia hadir sampai ini sampai di akhir perkuliahan. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.